Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channelnya aku, Ulin Nama Vlog. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat zahir batin, dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Seperti biasa ya, saya mau share kegiatanku hari ini. Diawali dengan urusan perdapuran dan urusan percabaian. Seperti yang saya ceritakan di video kemarin ya, karena abinya si kecil baru saja membeli beberapa cabai yang sangat banyak. Akhirnya hari ini baru sempat mengolah cabai supaya tidak cepat busuk. Salah satunya dengan membuat beberapa macam varian sambal. Selain membuat beberapa macam varian sambal, untuk menyimpan cabai supaya tidak cepat busuk adalah dengan mencopernya tanpa menggunakan air. Kemudian cabai yang sudah dihaluskan ditaruh ke dalam kotak tinwol, lalu disimpan di freezer. Tips ini berguna untuk menyimpan cabai supaya tidak cepat busuk dan juga supaya tidak memenuhi ruangan kulkas. Biasanya kalau saya mempunyai stok cabai yang begitu banyak dan tidak ingin dijadikan sambal, saya stok di kulkas, kemudian nanti tinggal diambil lalu dimasak. Untuk tekstur dan warnanya menurut saya tidak berubah sama sekali ya, dan rasanya pun tetap enak. Di video ini saya sedang memilah-milih mana yang harus dijadikan sambal hijau dan mana yang harus dijadikan sambal merah. Ada juga beberapa cabai yang benyek sehingga tidak bisa diikutkan untuk dibuat sambal. Kemudian jika sudah dipilah-pilih, lalu dibersihkan sampai bersih. Untuk video mencuci cabai ini tidak saya rekod ya. Sambal hijau dan sambal merah ini bisa juga digunakan untuk semua masakan ya. Tinggal plung-plung-plung, masak langsung mateng deh. Setelah cabainya sudah dibersihkan sampai bersih, kemudian mari kita haluskan dengan chopper. Untuk mempermudah proses penghalusannya, saya potong-potong terlebih dahulu cabai merahnya ya. Dan untuk takaran cabai merah ini tidak ada takaran yang pasti ya. Saya hanya menggunakan takaran asal. Yang penting cabainya bisa di blender atau bisa di chopper, kemudian bisa disimpan di freezer. Sebenarnya saya lebih banyak menggunakan cabai merah besar daripada cabai keriting. Tapi hasilnya nanti alhamdulillah pedas seperti gunakan banyak cabai keriting. Alhamdulillah jika mempunyai stok cabai yang banyak, saya rutin membuat sambal seperti ini ya, supaya ketika masak tidak ribet dan tidak memakan waktu lama. Dan untuk cabai merah ini sengaja saya membuat dua varian sambal ya. Yang satu saya tambahi ebi dan yang satunya sambal original. Dan setelah cabainya dicuci sampai bersih semuanya, kemudian panaskan sedikit minyak, lalu goreng ebinya terlebih dahulu. Sebenarnya di video ini sedikit kebanyakan minyak ya. Kalian bisa menggunakan sedikit minyak saja ya teman-teman. Kemudian setelah ebinya matang atau setelah ebinya kering, lalu masukkan cabainya dan ditumis sampai matang. Untuk menumis cabai ini sedikit agak lama ya, karena cabai merah besar ini aroma langunya lebih kuat daripada cabai keriting dan cabai rawit. Menurut saya cabai merah besar ini kandungan airnya lebih banyak ya, jadi harus dimasak dulu sampai kandungan airnya menyusut. Kemudian tambahkan garam, tambahkan penyedap rasa dan juga tambahkan merica bubuk. Untuk takarannya sesuaikan berdasarkan banyaknya cabai ya. Hasilnya akan menjadi seperti ini ya jika kandungan airnya sudah menyusut. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya lalu masak sampai matang. Supaya rasa sambalnya tidak berubah meskipun disimpan di dalam freezer beberapa minggu, masak sambalnya sampai warnanya merah matang seperti ini ya. Kemudian untuk sambal yang ditambahi dengan ebi ini saya masukkan ke dalam kotak tinwol, lalu saya simpan di dalam freezer. Dan setelah sambal abinya sudah matang, dinginkan terlebih dahulu ya sebelum dimasukkan ke dalam kotak tinwol. Sekarang kita masak sambal yang satunya. Untuk proses memasaknya pun sama ya. Panaskan sedikit minyak terlebih dahulu, kemudian masukkan cabai gilingnya, lalu masak sampai kandungan airnya menyusut. Kemudian tambahkan garam, penyedap rasa, merica bubuk secukupnya. Jika kandungan airnya sudah menyusut, tambahkan minyak goreng dan masak sampai matang. Hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, untuk sambal yang ditambahi ebi saya masukkan ke dalam kotak tinwol. Ini kondisinya sudah dingin ya. Kemudian nanti akan saya simpan di dalam freezer. Dan untuk sambal yang original saya masukkan ke dalam toples panjang seperti ini untuk mempermudah ketika memasaknya sehari-hari. Untuk sambal yang saya tempatkan di wadah toples seperti ini, biasanya saya taruh di pintu kulkas bagian chiller. Pada saat memasaknya tadi, tambahkan minyak goreng sedikit lebih banyak ya,
ya, supaya awet dan tahan lama meskipun disimpan di dalam chiller. Untuk memasukkan sambal ke dalam kotak tinwal atau toples panjang seperti ini, harus menunggu sambalnya dingin terlebih dahulu ya, supaya tidak cepat basi. Kemudian jika sudah dimasukkan semuanya beserta minyak-minyaknya, tutup rapat, lalu masukkan ke dalam kulkas dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kalau sudah seperti ini akan mudah dan praktis banget ketika memasak di dapur. Tinggal satset-satset langsung matang. Kemudian setelah sambal merahnya sudah selesai, sudah dimasak semuanya, kita lanjutkan untuk memasak sambal hijau. Seperti biasa, untuk sambal hijau ini saya menggunakan cabai hijau besar dan juga cabai rawit hijau. Untuk takarannya saya menggunakan 200 gram cabai hijau besar ditambah dengan 100 gram cabai rawit hijau. Sebelum dichopper, usahakan cabainya digunting-gunting atau dipotong-potong terlebih dahulu ya, supaya hasil gilingannya bagus dan rata. Kemudian tambahkan bawang merah dan bawang putih. Untuk takarannya saya menggunakan 11 siung bawang merah dan 7 siung bawang putih. Kemudian dihaluskan sampai teksturnya kasar-kasar seperti ini ya. Dan saya juga menggunakan primadonanya yaitu teri Medan. Saya menggunakan 1 ons teri Medan ya, atau biasanya saya membeli di pasar seharga Rp5.000. Sebelum dimasukkan ke dalam sambal, teri Medannya digoreng terlebih dahulu ya, supaya aromanya lebih wangi dan sambalnya nanti jadi lebih sedap. Untuk menggoreng teri Medan ini usahakan menggunakan sedikit minyak goreng saja ya, supaya hasilnya tidak nyekemes dan teri Medannya cepat kering. Setelah terinya digoreng sampai kering, kemudian panaskan sedikit minyak, lalu langsung masukkan cabai hijaunya. Kemudian tumis sampai cabai hijaunya layu dan sampai cabai hijaunya matang. Kemudian masukkan teri Medannya, lalu aduk dan tumis sampai seperti ini. Sambal teri cabai hijau ini bisa digunakan untuk bumbu semua masakan ya. Bisa digunakan untuk bumbu nasi goreng, untuk bumbu tumisan tahu ataupun tumisan telur, dan juga untuk bumbu masakan yang lainnya. Kemudian tambahkan garam, penyedap rasa, merica bubuk, dan gula. Untuk takaran bumbunya bisa disesuaikan sesuai selera masing-masing ya. Lalu aduk sampai bumbunya merata dengan sempurna. Kemudian aduk-aduk terus sampai sambalnya matang ya. Biasanya untuk sambal teri hijau ini saya simpan di dalam freezer ya. Jadi tunggu sambalnya sampai dingin, kemudian masukkan ke dalam kotak tinwal seperti ini. Lalu tutup sampai rapat dan masukkan ke dalam freezer. Semoga kegiatan yang aku share kali ini bermanfaat ya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya.